Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ma nawayna wa ala ma nawa aslafuna salih. Biniyatul qabul wal wusul husuli tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin. Lana wa liwalidina wa li azwajina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina wa talamidina fi dini ma'al lutfi wal afiyah wa alaniyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'a tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauti ala dinil Islam. Bila mihnati wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan. Jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfadhuhu min al-'ulumi wal ma'arif hatta taruddahu 'alaina fi waqti ihtiyaji ilayh. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu as-sayyid al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Para jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Mudzakarah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Di dalam bab ini kita melanjutkan tentang dalil-dalil bahwa setiap amal itu pasti ada balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal melakukan mithqala dzarratin, meskipun sebesar biji sawi, khairan dari kebaikan, yarahu pasti ia akan mendapati kebaikan itu. Waman, dan barang siapa ya'mal yang melakukan mithqala dzarratin seberat biji sawi, syarran dari keburukan, yarahu ia pasti juga akan melihat hasil dari keburukan yang ia lakukan itu. Ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zalzalah, mulai ayat 7 sampai ayat 8.
Jadi setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan, baik dari kebaikan ataupun keburukan. Pada akhirnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan ditampakkan. Yang ketika di dunia menanam kebaikan, maka di akhirat kelak akan menuai kebaikan pula. Yang ketika di dunia menanam keburukan, maka kelak di akhirat di hadapan Allah juga akan menuai hasil dari keburukan itu. Semuanya Allah balas sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dizalimi sekalipun. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu, Allah tidak pernah membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali dengan sesuai dengan batas kemampuannya. Laha, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala, maka sahabat sesuai dengan apa yang ia lakukan, wa 'alaiha, dan ia akan mendapatkan dosa, maktasabat, sesuai dengan apa yang ia lakukan. Jadi begitu bijaksananya Allah memberikan ganjaran dari masing-masing perbuatan. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, fali nafsihi, maka amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a, dan barang siapa yang melakukan suatu keburukan, yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka keburukan itu pun akan kembali kepada dirinya. Jadi secara implisit ayat ini Allah sebenarnya tidak butuh apa-apa. Setiap aturan main Allah yang telah disyariatkan oleh Allah itu tujuannya untuk kita sendiri. Ketika setiap manusia yang memiliki akal sehat, ketika ingin menuai kebaikan, ya harusnya menanam kebaikan. Jika ingin menuai keburukan, ya silahkan, kata Allah. Kebaikan cobaan, terus pada akhirnya setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Bahkan ketika melakukan kebaikan atau keburukan kepada orang lain, maka kebaikan dan keburukan yang diberikan kepada orang lain itu pun akan kembali kepada kita. Sebagaimana juga firman Allah di dalam surat Al-Isra itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, ini maksudnya kepada orang lain, suka membantu orang lain, suka berderma kepada orang lain, bagus perilakunya terhadap orang lain, maka kebaikan itu yang telah dilakukan kepada orang lain, maka juga akan kembali kepada diri kita kebaikan itu. Wa in asatum, ya jika mengintimidasi, coba ate ke orang, ya, pokoknya tak leburan ke orang, maka sifat seperti itu pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Dan sebenarnya hal ini cukup dilihat dari kacamata syariat saja seperti ini. Orang yang fokus, pasti anggota tubuhnya akan mengeluarkan sisi-sisi positif. Orang yang pun halal, pasti perbuatannya akan menunjukkan sisi-sisi positif. Tapi mun berdeeren saya masuk ke dalam tabu ini kan terdiri dari haram atau syubhat minimalnya, pasti dari sikap perilakunya pun akan menampakkan sisi-sisi negatifnya. Baik ia disengaja ataupun tak sengaja, baik disadari ataupun tak disadari. Tina tekak lemma alem ngadalur. Tapi mun biasa ada kurang haram, maka setiap pelakunya pasti akan memunculkan sisi negatif dari pandangan atau di dalam pandangan orang lain. Pasti, coba nanti pasti ketemu.
Tapi yang mengkon biasa hal tekak bak maju bak pasti pakun muncul sisi bagusnya. Tapi yang ada orang Arab kita boleh kan tekak kusma bagus bagian etmu coba artinya pakun kelihatan belangnya. Nega artinya sebuah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menegaskan di dalam firman-Nya wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan ingat, Tuhanmu tidak pernah menzalimi terhadap hamba-hambanya. Allah ini kan tak pernah zalim. Engkau mai pangaria, engkau kalero apa ke Allah, atau Allah tak adil kepada saya. Bukan begitu. Sebenarnya kita yang menzalimi diri sendiri. Milana Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, doa nikahnya lagi abada tibi, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, abdina gadento, sarang bini abdina, sarang raja abdina, zalamna anfusana, telah menzalimi diri sendiri. Bening panenga Allah baci kan Nabi Adam pas ebatoran katunya, tapi karena konsekuensi kesalahan yang telah dilakukan Nabi Adam sehingga berdampak kepada Nabi Adam diturunkan ke dunia. Ketimun badaka lakuan mereka tak sesuai dengan ekspektasi kehidupan kita. Ya. Tak usahnya lagi pangeran. Berarti ini kok badaka lakuan saya tak tepat ke pangeran. Berarti cok berleburnya lagi pangeran. Sudah enas nih kamu. Pernyataan dari Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah ini kan termasuk napa? Padana ngaunengi pun. Bodoh orang kafir nih kan. Orang kafir, orang non-muslim lagi kira-kira tak hendak masuk Islam. Napa akan menyalahkan Allah pun? Karena itu sudah ninnas. Dan Allah dengan kebijakannya, walaupun Allah nikah maha tahu terhadap hati seseorang bahwa ini tidak mungkin hidayah masuk ke dalam hatinya, tapi pakun edakwain. Padahal pada kanjeng Nabi ini, pakun kan sareng Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajak Muhammad ila sabili rabbika, ada kalian jalan Allah berma artena lan jalan sesakirana ibadat karidana Allah taala. Dengan apa? Dengan 3 jalan. Bil hikmah, dengan perilaku yang baik, atau dengan tutur bahasa yang baik, nasihat-nasihat yang bagus. Wal mau'izatil hasanah, ki dadabun sebagus. Kamu tahu wajadilhum billati hi ahsan. Saya kata lagi, ajak ada debat tak masalah, tapi debat sebagus, tak sampai lecalian. Mun sama kan debat akan macam-macam. Macam diskusi kita bukan tidak debat jika pas aprian kasih lain. Nikah bukan sudah tak termasuk jadilhum bil hasan. Termasuk bukan sudah debat. Kafir kacung mun ada debat semakin. Aprian ke kuru-kuru, bukan kuru namanya lopoknya. Padahal kuru tak nol ada debat apa ini? Tak nol dialog. Oh tak ada tak guru ke orang tua. Buat anak siapa? Kadang ada nikah. Walaupun seperti itu perintahnya Allah kepada Rasulullah, tapi Allah juga mengingatkan kepada Rasulullah nikah. Kenapa? Tata ngera Allah dengan kanjeng Nabi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad, innal ladzina kafaru, cak sampuna orang kafir ya. Sawa'un 'alaihim, pada hoi dekat orang kafir ya. Pada hoi barang mana? A anzartahum, mau engkau kasih peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak mau memberi peringatan kepada mereka, pada hoi la yu'minun, tak kira beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. King pakon sareng Allah kanjeng Nabi, sapa ahoy Muhammad ende tak ende aja. Karena apa? Karena nikah sebagai bentuk bahwa Allah tidak pernah menzalimi kepada hamba-hambanya. Akhirnya dari ketidakmauan itu, ya konsekuensinya di hadapan Allah. Ketika dijerumuskan ke dalam jurang neraka, tidak bisa lagi untuk komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa. Jadi Allah nikah tak bisa demo. Karena Allah nikah maha bijaksana. Sila onek tak anda. Coba empian di bulan. Membeda orang tak anda ya cekap pengajian. Bila tak usah tarik tak kira anda kia. Pasti. Tapi mun Allah nikah bijaksana. Tekak tak anda. Gura bakun aja. Isara dakwah. Coba aja pola anda. Jadi caranya Allah nikah.
Mun ngaku ngabdi dekat Allah, ngaku ngabula dekat Allah, carana Allah ni keangkui juga. Tekak pun nyata-nyata ada orang tak anda ya cakap pengajian gua lagi aja. Cara pengajian lek cak sen pusen. Kanjeng Nabi dia tak pernah pusen dakwah. Ben beku pun berasa kalian dulu. Elah mbok mari lah tobuk. Tak ndo je. Badak temu. Milana kanjeng Nabi ni kan tak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mun Nabi Nuh kan sekali tak anda ya cak langsung itu akhir. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Bon cak pakare bon ya Allah. Ning dunya ni kan orang-orang kafir bantai ke bimare bon. Tapi mun kanjeng Nabi pun ketika masuk ke daerah Taif dengan penolakan yang kuat. Bahkan kanjeng Nabi ikan toren dotok sampai akhiri darana masuk ke daerah neka itu oleh kanjeng Nabi sampai malaikat Jibril nunggu komando dari Nabi untuk menghancurkan umat-umat yang menzalimi kanjeng Nabi ini. Kenapa dengan kanjeng Nabi? Iya, tak usah ngajar ya. Pola satia mijari ya tak anda, tapi nak foto nami inda kada wanang ko ni kayak kanjeng Nabi. Tetapi benih pun berasal dua ada kanjeng Nabi ini. Harus terusan. Mungkin boleh coba kalau tenger ini kasih sifat-sifat tak bagus ni perlu dibuang nih. Tetapi mun pada ketemu kakak hijau umpamanya ya cakap pengajian. Dekian pengajian ayo. Lempong pengajian malu gula dekat dari pengajian siapa pun ala kotu saja. Tinggal tanda makin lakon. Bani was oleh telo kale engkau marilah tobuk ngacok tak ando yo. Mun pas lo ni cali anak akan kok. Kocak kok jak lima alim dekat kan. Bani ngakan ni kata terus pun aja. Karena masyarakat oning hidayah Allah itu dari sisi mana masuk itu kita tidak pernah tahu. Saya penting tak inna khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Mun pun ennas gani kabi Allah ban be gula ni kan kita kerana mufat-fatan hidayah dari Allah pun khatamallahu ala qulubihim top ate bareng Allah wa ala sam'ihim kopeng pamirang top bi Allah wa ala absarihim ghishawa papet teng bedas abosan bi Allah ni kan bingung tak kira pada nasihat masuk ke kopek, tak kira pada kebenaran yang bisa terlihat olehnya, bahkan tidak akan hidayah yang menyentuh hatinya. Ini kan pun itu tetap kafir Nabi Allah. Jadi, pada introspeksi diri jaipun Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad. Karena setiap amal kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Amal keburukan akan kembali kepada dirinya. Dari sisi mana kita sebagai orang yang berakal memilih kesempurnaan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka kesempurnaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah taala, yauma tajidu kullu nafsin. Ingatlah kata Allah. Ingatlah kepada hari tajidu yang dimana akan mendapati kullu nafsin tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang ma terhadap sesuatu amilat yang telah dikerjakannya min khairin baik dari kebaikan yang telah dilakukannya muhdaron akan ditampakkan kepada dirinya wa ma amilat dan apa-apa yang telah dilakukan min su'in dari keburukan juga akan ditampakkan kepadanya. Sehingga ketika di akhirat kelak, ketika kebaikan dan keburukan sama-sama ditampakkan kepadanya, maka yang menerima kebaikan atau yang menuai kebaikan itu kafuru terong munyanaah, tapi saya ditampakkan keburukan itu kafuru terong buruah. Sehingga ikota itu buat kisaran Allah tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bahkan orang-orang yang menghadapi amalan buruknya tawaddu senantiasa berharap law anna seandainya bainaha antara amal keburukan itu wa bainahu dan dirinya sendiri amadan ba'ida ada jarak yang sangat jauh. Cak saya kena tak tahu satia kan nyaman pas buru ada ngelana jawab Allah nang surat napa kesan An-Nazi'at justru Allah fa aina tadhhabun atau di at-takwir fa aina tadhhabun burwada mahon ne buat namun satia ada babua
Ketika sudah konsekuensi kehidupannya itu sudah dihadapkan kepada dirinya, sudah tidak ada pelarian, mau lari kemana? Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ketika sudah dihadapkan kepada itu, mungkin nemu amalan saya bagus nika ada harapan kabungan tapi mun pas itu pampang. Kecoba galaguan depan minggu dan nika itunya. Pas tampakkan pas burwa ka'am wa yuhadziru, dan bahkan mengingatkan kepada kalian Allahu, siapa Allah, nafsahu, akan siksaannya. Allah ini ampun mewanti-wanti melalui ayat Al-Qur'an, melalui dawuhna Kanjeng Nabi, melalui dawuhna para ulama nih. Ampun apa enggak saya bagus menelakon sopaja oleh bagus. Saya enggak jala ko coba malah tak kasta budiare. Karena ada buana betes badan yang ada aja orang matur nih. Buana betes pada budi tak kira kasta badan yang ada, tapi kasta nih pasti datang di budi. Wallahu bantining Allah, adapun Allah raufun, ialah maha mengasihi bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Termasuk kasih sayang Allah terhadap hambanya semuanya ditampakkan artena epetotu pun sareng Allah, ditunjukkan sudah area kalakuan bagus, area kalakuan coba sengah lah mun nikah jelas bedanya antara takdir yang baik dan takdir yang buruk. Coba becek nikah datangnya dari Allah, beda orang mikir nanti kesempit. Mun nakar coba becek dari Allah, mun pas manusia ada kok cobaan maki itu saat kibi Allah. Jangan coba datangnya dari Allah ya. Kan ki? Kan enggak nikah kan. Mun baca coba ini kan ciptaan Allah. Arab manusia ada kok coba maki itu saat kibi Allah. Nikah pun. Angkat enggak nikah sudah beri gambaran nikah. Kafokusan nikah pada nak rem, kecobaan ini kepada nak gas. Dalam satu mobil tidak hanya ada gas, kenapa? Pedal gas, tapi pasti beda rem. Dan setiap perusahaan kendaraan manapun pasti ada baca panduan pengendara agar selamat dari celaka. Berarti mun perusahaan ada mobil ini kata tujuan nama celaka orang bukti namanya nabrak. Karena gara-gara kelalaian pengendara. Sama mungkin coba becek datangnya dari Allah. Tapi mun pas anakku coba, kenapa nyalakin Allah sedangkan Allah sudah memberikan panduan itu. Buat monitoria ya kok aja. Monitoria insyaallah selamat. Kan enggak gini kan? Pacen kullu min indillah. Memang semuanya datang dari Allah. Tapi setiap perbuatan jangan hanya bisa menyalahkan Allah. Kontrol, introspeksi diri ini kan. Kemudian dekat beli sepeda motor pasti. Setiap orang panggil numpak mobil, sepeda motor pun sama macam. Tak romas saja pamati ya di orang Jepang. Kadang enggak nikah kan pikir. Tak romas. Bukan namun kadung celaka ancor. Kenapa penyebab kecelakaan itu? Satu faktornya, kelalaian pengendara. Ketika nikah coba becek wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir bagus benda tercoba datanglah dari Allah. Tapi Allah nikah tak dolim na Allah napa? Allahu raufum bil ibad, Allah maha mengasihi terhadap hamba-hambanya dengan memberikan panduan-panduan. Bukankah kita telah dilengkapi dengan akal dan hati agar mampu melihat dan terus memikirkan atau memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mentro calaka, gimon mate, ode mate, ni akan kebayang Allah. Mun pacet, kalau namun lagi na Allah malolo, nggak nikah bon. Manusia ni kamu atena leburnya kesalahan orang lain, kapangiran etan lektek iya. Coba mun atena orang leburnya laki orang ni, kula kan tojo ni kak. Itu mau salah apa? Dari ada nih. Siap, mau kelas salat matelat. Malai dan tak bijawana. Kalero. Kan tahu juga aku dompet kan. Cak ada pesen lagi ya. Kok cak nemu saya itu tio kalero nih. Bawa nak bangun kan nyari kentau dengan ganja. Coba pun nyari kakorangan nang gula, nyari calian nang gula kena. Sorban-sorban demak ya.
Cek paling jadi tak sasa seminggu. Mau cek nemu boy mon orang nega antena gede. Aduh ya Allah nemu boy. Coba ya bosongkok kecil. Sih mau kelas mon ajelas saking ada dia paling mata selok nemu boy ini. Kan gigi kok cerita selok boleh. Kayak enten tak jual benar promosi selok. Kira karena neka kehidupan. Bahkan antara kepada manusia. Pangeran tapi intelektif kisah kesalahan. Iya ya pangeran, mak aku berobek tapi aku bermati, belum maksudnya pangeran. Aku berkeputusan tapi aku berkecubaan, belum. Nggak nih kamu nyari kesalahan pangeran. Mumpun ate katung peteng, muka tak ada tiada ate saya peteng dan guru wajudan nih kan. Muka terus matera asar Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon, jam sana apa nih kak? Hah? Oh. Paling ngajuk tak lanjut nih ampun. Jadi kena ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pantuman dedebum nih kan benih sakater lemma alem. Otabun apa boleh Al Quran. Kanjeng Nabi ini kedua saya tinggal nih kita warisan. Taraktu fikum amrain. Engkau riaati nada benagapi dua perkara. Al Quran atau kitabullah wa sunnati. Al Quran bareng tang sunnat. Tang lalampan. Jadi mentro apa agane kamu? Mun tak orang enggak esena Al-Qur'an, olah di dalam pandangan Kanjeng Nabi. Mun tak dukung olah di dalam pandangan Kanjeng Nabi, olah di dalam pandangan ulama-ulama, silakan ketika warisnya para nabi. Nama mungkin cak tak usah tak kenapa. Rok tanorok ka kondisi zaman akhir zaman ini. Ulama ini macam-macam lah kan. Bada ulama yang bidangnya memang ada di umat manusia tak lebur-lebur ke politik. Bada ulama nika ada pengen politik tak sempat ada pengen umat nika macam-macam ulama. Nika satu aja nak pewaris para nabi. Jadi tidak usah nyale-nyale ke ulama saya nolak politik. Syekh jadi aja nak ulama jangan kiai makin paling nemu bayi alat nika. Ya paling lah oleh pancur ya. Oke ini belum tentu ulama akan nika. Yang tolong sabaran aku sabaran. Ketika sampai subuh dan ke ulama tinggal pun perkara ngalak pancerong kuan kan urusan naga nikah boleh urusan nampan bekul cak masalah urusan kencaran berdosa nikah andikna Allah masa nampan bekul aneh lepas langsung ke dosa ke orang lain minta daripada soka nikah kun berat oleh anilai bahwa anak apa tak mata pak abad hibik bisa makin Dabuna Sayyidina Ali kata pun apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Daripada menghitung kesalahan orang lain, daripada hanya sekedar bisa mengkoreksi kesalahan orang lain, lebih baik kita mengkoreksi diri sendiri sebelum kelak di hadapan Allah kesalahan-kesalahan kita akan dikoreksi. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Lebih baik kita fokus menimbang amal-amal kita sebelum amal-amal kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau kok karakter ke Allah ya, tak usah nyari karakter ke manusia. Manusia ni macam-macam. Mungkin nak kan dia pun sama kan. Ngereng lampana Kanjeng Nabi lewat para ulama. Ngereng ulama ni banyak macam. Jadi mon tak serak kasih setongnya, olah kasih setongnya. King tak usah lecalian kasih setongnya. Sama mana beda ulama ni, tak pada ikan senengi. Pola sebe ni kami ikan senengi tinggal. Norok sebe tak usah lecalian kasih Nika bijaknya mana? Umat Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, karakternya berbeda, tapi misinya sama. Tujuan setong meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar lain bermun ashadukan, apakah bimangkone boki atau umat nih? Sampai kas negara ini habis gara-gara itu ummi Sayyidina Abu Bakar. Kas negara. Karena dermawan Allah. Mun Sayyidina Umar kan tegas, mun beda orang yang nyala, dolim, mereka tak nunggu dua kali. Sobong toleransi sama sekali. Mun nyata-nyata galero, pedon di Sayyidina Umar pasal. Sayyidina Umar mereka dari naga dakka, mun ngancam orang kafir mereka utawa orang dolim, dikit pakai ini kepada mereka pun geger, napa? Pegel leran mereka pun. Ancamannya napa tebasannya lebih cepat dari sekedar ancamannya Sayyidina Umar. Bagi 4 ayat mingguan, kena ibadah ini kapan keker pun. Mun Sayyidina Utsman kebijaksanaannya,
toleransinya. Sayyidina Ali ini ketawaduannya, padahal alimnya luar biasa. Nikah karakternya berbeda, tapi sama-sama ingin meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu sama ken nikah, saborana. Gula tak ono politik, gula tak ono. Kencer sampai pecahnya gara-gara politik. Tinggal pun politik ini kan nak keruak. Ulama ini nikah bodai kanja, ulama nikah bodai kanja, tinggal keruak bodai fungsina bang sebel. Kan malaikat nikah tak setong aja gempian, bodai roket bodai atik. Bodai saya aja ke swarga, bodai saya aja ke neraka. Bodai fungsina bang sebel. Jadi ulama napakun, tak usah Arya ulama su'ra, ulama dunia deh. Punten, belum tentu. Nama boleh tak jelas, kumpiraannya berdasarkan prasangka hati pun nikah. Justru ada kedai ya pun Imam Ghazali kah hati. Jadi eman daripada kemudian rosak ibadah nambanda ke Allah hanya gara-gara suudzon ke orang, lebih baik biarkan saja, tak usah fokus ke nikah. Juga hati sebut dengan nikah. Karena saya pator Allah dengan manusia, orang yang saya pator Allah dengan manusia. Ate, setem nikah. Coba nak Nabi ala kengain. Inna fil jasati mudghah. Cak sampuna ada dalam setung jasad, setiap jasad nikah bian gula. Nikah pada setung segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Mun putus setong daging nikah, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat mun kadung rosak segumpal daging nikah, fasadal jasadu kullu. Maka bakal rusak juga seluruh tubuh, baik dari perilaku, pokoknya satu jenis. Ala wahia al-qalbu ja'ibun kanjeng Nabi. Kayaknya ijar ya saya sebut hati. Ketik ipaporo sarang Allah. Karena tidak semua makhluk itu memiliki hati. Saya kocak hati ini kenapa? Coba terus ingat. Saya kocak hati ini kenapa coba? Apakah yang berbentuk lap nih sih? Bukan dulu. Penting nggak ada dat modatan saya tuh kayak gue dat modatan ya tuh. Ya tuh. Belum. Itu bisa disebut jantung. Karena hati ini kan ada 4. Coba boleh. Hati ini kan geruang. Saya kocak hati ini kan adalah indera perasa dari setiap sesuatu yang Allah tanamkan di dalam jiwanya. Nikah saya kocak hati. Mungkin beragam al-qalbu ki jantung. Tapi intinya jantung, esena jantung apa? Fuadnya. Milana Allah saya catat mereka fungsinya. Saya nilai mereka fungsinya, bukan alatnya atau bukan bendanya. Dan boleh pada di kopeng kan, saborana, pada di kopeng. Tapi setiap orang memfungsikan kupingnya itu berbeda-beda. Beda eka lembur yang kuikun berageding juga nada tangkap adalah. Dan boleh tak langsung saboran, sama-sama ndi makrifat, ndi soca. Tapi setiap orang memfungsikan socanya ini macam-macam. Milana saya dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak. Inna sam'ah jak sampuna pamirengah wal basar dan fungsi pandangannya wal fuad dan isi hatinya itu kullu dzalika kana anhu mas'ula. Semua itu pasti akan dipintai pertanggungjawabannya. Mun masalah hati ini kan tak pengaruh, padahal kan ada betul. Pada ni betul raja kabeh. Tapi esena betul ni kasih tanya akibi Allah. Milana mun masalah urusan azabul qabri, siksa kubur, ni kan ulama berbeda pendapat. Bada si ada woke nyataki mun dila orang mati eseksa di jasada pun eruna. Bada si ada woke kun kera eruna malolo. Bada bahkan yang ekstrim siksa kubur ndak ada. Dokik lakuk dengan junana Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kan. Ceknya mana pendapat? Anak apa mak pendapat? Di pendapat dia tak tahu mati. Pada tak tahu mati. Jadi saya nak sekolah ni kan mati mara ikut kuri malaikat jaga pas abang lo uyo. Bicu satan kok. Nih kalau dia tak tahu mati, kan wajib diimani bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu ada. Ini kan termasuk i'tiqadnya mana keyakinan. Buktinya, kenapa? Yang berpendapat sebagian ulama mengatakan jasad mereka tak seksa tapi pun tak seksa pun tak roh. Orang mun mati dengan asik warung atau akan tong umpamana.
Kan bodoh nih kan, daerah Toraja luar Jawa kok. Mun mate kan sampai pete, deki oleh setahun kalah itu doni boleh. Kan tak apa sih. Jadi ulama nggak geru, ki masuk akal ki ya. Coba bodoh nanti kata ada. Tapi mun eseksa, semua mana andi catatan eseksa, ini apapun eseksa. Agak dia orang asharin, ulama ini macam-macam analisanya. Tapi sama-sama meyakini bahwa siksa kubur itu ada. Kenapa mengekocak siksa kubur? Mubalawah, bentuk penyeluruhan lebih umum dari hanya sekedar kematian. Karena ketika kematian belum tentu dikubur, tapi setiap dikubur itu pasti mati. Bahasanya gini aja dulu. Lamun dikubur pasti mati. Bada saya tak mati. Sunan kali jogo mau dikubur pak keluare apa? Itu pada mata pak abah nih muka-muka tak ada penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikah terakhir wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu, dan takutlah kalian yauman kepada hari turja'una yang akan dikembalikan siapa kalian fihi pada hari itu ila Allah kepada Allah, artinya hari kiamat. Wattaqu, dan takutlah kalian yauman kepada hari turja'una yang akan dikembalikan siapa kalian fihi di dalam hari itu ilallah kepada Allah. Summa tuwaffa, kemudian akan dibalas kullu nafsin, akad masing-masing jiwa setiap orang, maka kasabat sesuai apa yang telah dilakukannya, wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak pernah dizalimi. Artinya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kudzalika nalikteki wattaqu yauman, padahal konteksnya banyak ittaqullah. Jadi bahasa takwa nikah benikun barasa kater takwa dekat Allah. Takut katina kiamat nikah bisa menjadi wasilah takutnya seseorang kepada Allah. Wattaqu yauman, takwa awana dekat setong are jariah. Di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pun ngastete engkau ya kecekik ngadebatina kiamat, atau paling tidak engkau ngadeba akhir dari setiap umur. Barang mata tiap umur sesampurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai husnul khotimah, bagus di budina. Muka-muka kita satajana apa masuk aga golongan kabulana Allah si husnul khotimah andi bagus di budina. Ngadeb daga Allah kalaban kapungaan, secerang sesampurna kalaban diperkuat dengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.